Kids ini, oke? Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Di saat ku takut dan sedih, di saat ku senang dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Ku takut dan sedih di saat ku senang dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Yuk tepuk tangannya ya teman-teman. Siapa yang puji dua lagi? Siap ya? Mari kita katakan. Di saat ku takut dan apa? Dan sedih, di saat ku senang dan apa? Dan gembira, kau selalu ada di sampingku, buatku selalu ceria. Bapa kau baik, kasih setiamu selalu baru setiap hari. Yesus kau baik, ku selalu mau dekat denganmu. Selalu mau dekat denganmu. Sekali lagi, selalu mau dekat denganmu. Yeay! Mari kita katakan puji Tuhan di sini, oke? Siap? Puji Tuhan! Ada tangannya. Siapa di sini masih semangat? Pasti masih semangat semua ya? Yuk, sekarang kita mau puji Tuhan sekali lagi. Tapi harus lebih semangat, oke? Dalam nama Yesus
sama-sama. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Mari kita katakan, bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Teman-teman, di lagu ini kita meminta Tuhan untuk bentuk hati kita sesuai keinginannya. Kita harus memuji Dia dan memuliakan namanya. Teman-teman yang serius yuk. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Sekali lagi teman-teman. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong bukalah telinga kami supaya kami boleh melakukan semua yang Kau telah bilang, dan juga tambahkan supaya kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ice cream, ice cream. Ice cream, ice cream. Wah, kamu hari ini bersemangat dan ceria sekali, Tobi. Pasti ada sesuatu yang baik yang terjadi. Ayo dong, cerita ke Mama. Iya nih, Mah. Doaku dijawab Tuhan. Tuhan menjawab doaku dengan cara yang tidak kusangka loh. Wow, berita bagus itu. Mama ikut senang mendengarnya. Tapi ingat, mau dijawab ataupun tidak, Tuhan Yesus selalu baik. Ahahaha. Tobi, Mama pulang sebentar ya. Mama mau mengambil beberapa bahan untuk jualan kita. Baik, Mah, tapi akan jaga di sini. Hai, Cherry. Tapi aku nggak boleh es krim strawberry. Oke, tunggu sebentar ya. Kenapa kamu sedih? Iya, Tap. Aku heran.
Kenapa ya doaku belum dijawab Tuhan? Padahal aku sudah sungguh-sungguh. Aku juga taat. Tapi kenapa doaku belum dijawab? Yang buat aku bingung, kenapa aku yang berdoa, tapi temanku yang dapat ya? Cherry, aku dulu seperti kamu. Aku sering kesal dan mengomel ketika ada yang tidak sesuai dengan keinginanku. Tapi kemudian aku sadar kalau Tuhan Yesus itu tetap Tuhan yang baik. Jadi kalau doamu belum dijawab, teruslah berdoa ya. Dan percaya Dia Tuhan yang baik yang akan memberikan dan mengabulkan doa kita. Tapi kapan, Tobi? Untuk waktunya gak ada yang tahu. Bagian kita cuma percaya saja, Sherry. Percaya kalau doa kita didengar. Percaya kalau Tuhan Yesus akan mengabulkan doa kita. Oh begitu ya Tobi. Baiklah, aku akan tetap berdoa dan percaya. Ini es krimmu. Oh iya, terima kasih ya Top. Woi Cherry, mana uangnya? Kamu belum bayar loh. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi nih di ibadah online Joel Kids bareng sama Kak Adel. Kak Adel mau acungin jempol dulu nih buat adik-adik Joel Kids yang tetap setia walaupun di rumah masing-masing dengan banyaknya tontonan yang bisa kalian tonton, tapi kalian tetap memilih untuk ikut ibadah online-nya Joel Kids, di mana kita di sini memuji menyembah Tuhan bareng-bareng dan kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Angkat tangannya. Wah, sudah siap semua ya. Kita mau fokuskan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Adel mau tanya dulu nih buat adik-adik semua. Di rumah setiap hari adik-adik tetap setia nggak untuk membaca firman Tuhan? Tetap setia ya. Mau kalian baca satu hari satu pasal, 2 pasal, 3 pasal, atau berapapun itu. Yang penting apa sih adik-adik? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Yang kedua, apakah adik-adik tetap setia setiap hari untuk memuji dan menyembah Tuhan? Tetap setia juga. Wow, kalau adik-adik bingung nih mau pakai lagu apa, kalian bisa cek di YouTube Joel Kids Ministry. Di situ banyak loh adik-adik lagu pujian sampai penyembahan. Nanti dicek ya. Lalu yang ketiga nih adik-adik, apakah kalian tetap setia untuk berdoa setiap hari? Tetap setia juga. Wow, keren sekali nih adik-adik Joel Kids. Ketika kita mau tidur, kita berdoa sama Tuhan. Ketika kita bangun tidur, kita juga berdoa sama Tuhan. Ketika kita mau makan, kita berdoa. Ketika kita sakit, kita berdoa. Ketika kita sehat, kita juga berdoa. Dimanapun dan kapanpun, kita berdoa sama Tuhan. Tapi, seringkali nih. Seringnya kita itu berdoa kalau kita pengen sesuatu. Bener apa bener? Bener gak? Tuhan, aku mau beli mainan itu. Soalnya teman-temanku pada punya, tapi papa mamaku nggak mau beliin Tuhan. Tuhan, aku mau HP baru. Soalnya HP-ku layarnya udah retak, udah nggak bisa dipakai, udah butut Tuhan. Tuhan, aku mau keluargaku bisa pindah ke rumah yang lebih besar supaya aku bisa punya kamar sendiri Tuhan. Wah, kayaknya kita punya banyak list keinginan kita yang mau kita sampaikan ke Tuhan. Salah nggak sih adik-adik punya banyak keinginan? Nggak salah sih. Tapi kita harus belajar. Ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi Tuhan juga bisa menjawab kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sama seperti drama yang sebelum ini kita tonton. Tentang si Tobi. Kalian nonton nggak tadi? Nonton kan? Tobi itu adik-adik kehilangan ayahnya di usianya yang masih sangat muda. Seperti kalian.
Dan bahkan setelah ayahnya sudah tidak ada, hidupnya sama mamahnya jadi tidak mudah adik-adik. Padahal mungkin sebelum itu Tobi berdoa sama Tuhan. Tuhan, semoga papa mamaku sehat. Bisa menemani aku sampai aku beranjak dewasa. Tuhan yang berkati ya kehidupan papa mamaku, kehidupan keluargaku. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi malah kebalikan dari doanya si Tobi ya. Mungkin kalau misalnya kita mengalami apa yang Tobi alami, kita bisa marah seperti Tobi yang awalnya menganggap Tuhan itu jahat. Adik-adik setuju nggak kalau Tuhan itu jahat? Enggak ya adik-adik, Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Kak, tapi kalau Tuhan itu baik, harusnya Tuhan tidak mengizinkan dong si Tobi kehilangan ayahnya waktu dia masih kecil dan hidupnya jadi susah, Kak. Adik-adik, percaya nggak kalau Tuhan selalu punya rancangan yang luar biasa di dalam hidup kita? Nah, kita mau belajar nih adik-adik. Seperti yang tadi Kak Ade bilang. Kita bisa berdoa dan Tuhan menjawab sesuai dengan doa kita. Atau Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita doakan atau apa yang kita inginkan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita seperti apa yang kita inginkan? Mau tahu? Kita mau belajar ya. Yang pertama, karena dosa dan kesalahan kita. Adik-adik, kita mau bahas nih tentang salah satu raja yang cukup terkenal di Alkitab, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini adik-adik di Alkitab bahkan dikatakan dia adalah seseorang yang berkenan di hati Allah. Wow, dia suka dekat, memuji dan menyembah Tuhan. Tapi suatu hari Raja Daud ini jatuh ke dalam dosa. Dia mengingini istrinya Uria, yaitu Batsheba. Bahkan saat itu Raja Daud ini sampai berencana loh adik-adik untuk membunuh Uria dalam peperangan. Raja Daud menyuruh menempatkan Uria di barisan paling depan waktu peperangan yang begitu besar. Dan akhirnya benar adik-adik, Uria gugur dalam peperangan. Dan saat itu Batsheba menjadi istrinya Raja Daud dan mengandung seorang anak. Tapi kita tahu ya adik-adik bahwa yang dilakukan Raja Daud ini berdosa. Nah, karena dosanya Raja Daud ini, maka anak si Raja Daud ini akan mati. Waktu Raja Daud tahu adik-adik, Raja Daud ini langsung berdoa, langsung berseru sama Tuhan. Raja Daud langsung berpuasa sampai berbaring di tanah, meminta supaya anaknya tidak mati. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu ya adik-adik, anaknya tetap mati. Apakah berarti Tuhan Yesus jahat? Tidak. Itu karena dosa dan kesalahan Raja Daud. Adik-adik, kita harus pahami konsep ini ya. Memang Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita tahu itu. Tapi kalau setelah kita mengetahui itu, kita percaya itu, tapi kita tetap melakukan dosa, kita tetap melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, maka tetap ada akibat dari dosa itu yang harus kita tanggung. Contoh simpel nih adik-adik. Misalnya kalian ditunjuk untuk ikut lomba menyanyi. Wah, berarti sebelum itu kalian harus latihan terus nih setiap hari. Lalu kalian nggak boleh minum es, makan gorengan, betul nggak? Nah, tapi apa yang kalian lakukan? Ketika waktunya latihan,
kalian malah memilih pergi untuk main atau untuk tidur. Dan kalian tetap tuh minum es, makan gorengan yang banyak. Nanti ketika hari lomba, tiba-tiba suara kalian jadi apa? Jadi serak, gara-gara gorengan, gara-gara es. Dan kalian jadi nggak bisa maksimal, karena kalian nggak melakukan latihan yang seharusnya kalian latihan. Kira-kira kalau di hari H, kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan tolongi Tuhan, ubah suaraku Tuhan, jangan serak Tuhan. Mungkin saat itu Tuhan batin ya adik-adik. Ya itu kan karena kesalahanmu sendiri. Paham gak adik-adik? Paham ya? Dosa dan kesalahan membuat kita berjarak sama Tuhan. Raja Daud ketika dia sadar dia bersalah, dia minta ampun sama Tuhan. Apakah setelah itu Tuhan tetap marah, tetap gak mau memberkati Raja Daud? Tidak. Kita tahu setelah itu Tuhan memberikan anak kepada Raja Daud, yaitu Salomo. Nah, berarti waktunya kita apa sih adik-adik? Kita koreksi hati kita. Jangan-jangan selama ini ada doa kita yang belum dijawab sama Tuhan karena ada dosa yang kita belum minta ampun sama Tuhan. Yuk, habis ini kita bertobat ya. Nah, yang kedua, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Kita mau baca di Alkitab adik-adik. Kalian punya Alkitab kan masing-masing. Yuk kita buka di Matius 7 ayat 9. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, kita punya satu Bapa yang sama, yaitu Bapa di sorga. Dia ini dikatakan, Bapa di sorga itu sayang banget sama kita. Ia selalu mau memberikan yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan sesuai dengan apa yang kita doakan, berarti itu memang adalah yang terbaik buat kita. Tetapi kalau kita berdoa, tapi Tuhan menjawab tidak seperti apa yang kita doakan, tetap bersyukur. Berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Tuhan punya sesuatu yang lebih luar biasa yang disediakan untuk setiap kita. Kak Adel paling suka gambaran lampu merah adik-adik sebagai jawaban doa. Kalian tahu ya, kalau di jalan lihat lampu merah, ada 3 lampu. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Kalau merah, artinya apa sih adik-adik? Stop, berhenti. Kalau ketika kita berdoa, dan jawaban kita adalah lampu merah, artinya apa sih? Stop, tidak. Itu bukan bagian kita, itu bukan berkat kita. Ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang lebih buat kita. Lampu kedua, kuning. Artinya apa? Hati-hati. Tunggu. Berarti artinya jawaban doa kita apa? Ya, Tuhan mendengar doa kita. Ya, Tuhan akan menjawab kita. Tapi tunggu. Sekarang ini belum waktunya Tuhan. Yang ketiga lampunya apa adik-adik? Hijau, ya kan? Artinya apa? Ya, Tuhan akan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, yang ketiga adik-adik, kita mau belajar. Poin ketiga adalah Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya. Adik-adik, jangankan kita, Tuhan Yesus waktu dia di bumi sebagai manusia, doanya pernah gak dijawab loh adik-adik. Ingat gak peristiwa Yesus berdoa di Taman Getsemani? Di situ Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh adik-adik. Bahkan di Alkitab dikatakan keringatnya sampai berubah menjadi darah. Yesus di situ berkata apa? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun biarlah yang terjadi kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Dan kita tahu adik-adik, setelah itu Yesus tetap melakukan kehendak Bapanya di sorga.
Yaitu apa? Mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sama seperti kita adik-adik. Kita boleh kok punya keinginan, kita boleh kok punya kehendak kita sendiri, kita boleh kok punya impian, punya cita-cita kita sendiri. Tapi mau nggak kita menaruh setiap keinginan kita, setiap kehendak kita, setiap cita-cita kita, setiap impian kita di bawah kehendaknya Tuhan. Jadi habis ini boleh kalian berdoa, kalian sampaikan keinginan kalian. Kalian sampaikan, Tuhan aku mau ini. Tuhan aku maunya di sini. Tuhan nanti kalau gede aku maunya jadi dokter. Aku maunya jadi pilot. Atau apapun lah yang kalian cita-citakan. Tidak apa-apa. Ngomong aja sama Tuhan. Tapi habis ini ditambahi satu kalimat adik-adik. Tapi Tuhan, biar yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Dan bukan kehendakku. Itu dia adik-adik 3 poin yang kita belajar. Satu yang harus kalian tanamkan di hidup kalian. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ingat perkataan mamahnya Tobi di drama tadi. Kita kadang tidak selalu mengerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi satu yang bisa kita pegang. Tuhan Yesus itu tidak pernah salah, tidak pernah jahat, tidak pernah gagal dalam hidup setiap kita. Kuncinya cuma apa sih adik-adik? Kita mau percaya dan kita mau mengucap syukur dan kita mau tetap berdoa. Oke adik-adik, sudah selesai firman Tuhan hari ini. Yuk kita semua berdoa sama-sama ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kak Adel mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar. Kami akan selalu berdoa Tuhan. Dan sekalipun Tuhan menjawab sesuai dengan apa yang kami doakan ataupun tidak sesuai dengan apa yang kami doakan, kami mau terus berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik untuk setiap kami, untuk setiap keluarga kami Tuhan. Dan kami mau percaya akan setiap rancangan Tuhan untuk hidup kami, untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik belajar sesuatu ya hari ini. Jangan lupa, firman Tuhan itu didengar, dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Kita mau berdoa sekali lagi adik-adik. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kak Adel mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Joel Kids. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami terima hari ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tapi hari ini ada suatu benih yang diberikan di dalam hati kami. Dan kami siap Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjalani setiap panggilan-Mu. Tuhan, biar Engkau yang berikan berkat jasmani dan rohani turun atas kami dan keluarga kami. Kami berikan sukacita, damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam pertemanan kami. Kami terus mau memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau yang kembalikan kami Tuhan di ibadah minggu depan dengan hati yang lebih berapi-api lagi Tuhan. Hati yang selalu memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang mencintai Tuhan katakan amin. See you minggu depan.